Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Sehat ya? Bahagia ya? Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk sesuatu hal, semangat ya. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Kalau boleh tahu teman-teman tuh lagi sibuk ngapain sih sekarang? Kepo. Hari ini di video kali ini saya pengen banget bahas masalah people pleaser, atau bahasa mudanya itu orang yang gak enakan. Kadang-kadang kita karena mungkin kita itu dibilangnya makhluk sosial ya, yang gak bisa hidup tanpa orang lain. Kadang-kadang kita suka ada ketakutan tersendiri, takut nyakitin orang, takut menyinggung perasaan orang lain, takut bikin kecewa orang lain, dan takut-takut lainnya. Sampai-sampai kita nggak peduli sama perasaan kita sendiri, kita nggak peduli sama kebutuhan kita sendiri, dan akhirnya ujung-ujungnya kita jadi orang yang people pleaser. People pleaser ini adalah sebutan untuk seseorang yang punya keinginan kuat untuk menyenangkan orang lain, bahkan meski harus mengorbankan dirinya sendiri, atau mungkin boleh dibilang seringkali menempatkan kebutuhan orang lain tuh di atas kebutuhannya dia sendiri. Ternyata ada banyak ya ciri-ciri atau contoh-contoh perilaku seseorang itu people pleaser atau enggak. Nah, buat kamu yang penasaran kira-kira saya termasuk seorang yang people pleaser atau enggak ya? Nah, coba kita simak sama-sama yuk. Yang pertama itu biasanya sulit menolak permintaan. Dia mudah aja buat setuju dan susah banget untuk nolak permintaan itu, entah permintaan pasangannya, temennya, atau siapapun. Bahkan meskipun itu harus mengganggu jadwal atau pekerjaan mereka sendiri. Misalnya teman, kita udah punya rencana, nih nanti kalau liburan saya mau beresin rumah, saya mau decluttering barang-barang ini. Saya mau deep talk sama anak-anak. Tiba-tiba pagi-pagi ditelepon sama teman, kamu bisa nggak nemenin aku ke sini? Aku mau ada acara ini, tapi nggak pede kalau berangkat sendiri. Bisa ya kamu temenin aku, please. Langsung aja tuh si people pleaser bilang, oh ya udah, emang kamu nggak bisa berangkat sendiri ya? Nggak bisa. Oh ya udah, jam berapa kita berangkat? Langsung berangkat. Dia nggak pikir panjang. Pokoknya urusannya dia kayak seolah-olah gampang aja lah buat di jadwal ulang. Pokoknya urusan saya nanti aja lah dipikirinnya, yang penting ini dulu diselesain. Yang kedua adalah menghindari konflik. Si people pleaser ini cenderung menghindari yang namanya perbedaan pendapat, debat, apalagi konflik dengan orang-orang di sekitarnya dia. Bahkan meskipun kadang-kadang dia harus mengalah dengan pendapatnya dia. Walaupun mungkin pendapatnya sebenarnya benar. Jadi dipikirnya kalau kata temanku itu cempedak sama nangka itu sama, ya udahlah sama. Kalau kata temanku gajah itu kakinya 6, ya udah deh 6. Pokoknya berpikirnya ya udahlah, pokoknya cepat kelar urusannya, biar nggak ribet, biar nggak panjang kali lebar kali tinggi. Aku tuh malas banget debat. Pokoknya apa kata dia iyain aja deh. Emang sih teman-teman ada benernya ya kalau kita itu harus menghindari debat. Tapi debat yang kayak apa? Kalau debatnya bertele-tele, debat kusir, iya harus dihindarin. Tapi kalau sesuatu itu udah jelas-jelas teman kita itu salah, ya harus dilurusin, jangan selalu mengiyakan. Apalagi nanti kalau di kemudian hari terus tiba-tiba teman kita bilang, tuh ternyata benar ya nangka sama cempedak itu beda. Kenapa sih kamu kok nggak kasih tahu aku dari kemarin? Kamu malah iya aja. Nah, kita lagi yang salah. Yang ketiga adalah terlalu rajin banget minta maaf. Bahkan untuk sesuatu hal yang gak dia lakukan, dia mau minta maaf. Karena cuma gak enak, cuma takut dimusuhin, cuma takut dicuekin gitu. Bahkan ya kalau dipikir-pikir, ada orang-orang yang udah jelas-jelas dia berbuat salah, tapi dia enggan minta maaf. Berat banget lidahnya buat minta maaf. Nah, tipe-tipe orang people pleaser ini dia gak salah, tapi dia minta maaf mulu. Kenapa sih mereka gak tukeran aja cara berpikirnya ya? Selain itu, tipe-tipe people pleaser ini tidak berani menyampaikan pendapat. Jadi bawaannya tuh takut aja buat ungkapin pendapatnya dia sendiri. Apalagi kalau pendapatnya dirasa kayaknya kemungkinan akan bertentangan sama pendapat orang lain. Ya udah ngikut aja deh apa kata mereka gitu biasanya. Contoh berikutnya mengorbankan diri sendiri. Nah, si people pleaser ini gak keberatan tuh untuk jadi korban dari sebuah keadaan. Misalnya di suatu perkumpulan mau ngadain acara.
Semua udah kebagian tugasnya masing-masing. Ada aja orang yang mau lari dari tanggung jawab. Nah, si people pleaser ini biasanya nggak keberatan tuh untuk jadi stuntman-nya. Ngorbanin diri sendiri, jadi tambah repot karena jadi punya tanggung jawab lebih. Misalnya kita ada project untuk bikin sesuatu. Udah dibagiin nih, teman kita bawa apa, kita bawa apa. Terus tiba-tiba malam-malam, teman kita tuh telepon. Aduh maaf, kayaknya saya nggak punya bahan ini deh. Kita bisa tukeran aja nggak? Saya bawa bahan A dan kamu yang B. Terus kita bilang, oh ya udah, ya nggak apa-apa, tukeran aja. Kita nggak pikir panjang, padahal itu hari udah larut malam, kita nggak mungkin keluar untuk beli barang tersebut. Sementara pagi-pagi buta kita udah harus berangkat dari rumah. Kita sendiri masih mikirin, atau mau beli barang di mana itu ya? Pagi-pagi toko di rumah belum buka lagi jam segitu. Sampai pagi kita keder sendiri, warawiri cari barang-barangnya. Padahal, kalau kita bisa bilang, aduh maaf nggak bisa, kamu terlalu mendadak ngomongnya, coba dari siang, mungkin aku bisa iyahin. Kenapa sih hal-hal kayak gitu aja kita tuh nggak berani untuk bilang? Kenapa? Karena nggak enak kan? Yang terakhir, selalu mengutamakan perasaan orang lain. Orang-orang people pleaser ini emang saru sama orang-orang baik ya. Karena mereka itu peduli banget sama perasaan orang lain, takut ngecewain orang lain. Bahkan kadang-kadang ngorbanin perasaannya dia sendiri. Hati-hati ketika kita selalu mikirin perasaan orang lain dan mengabaikan perasaan kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang people pleaser. Enggak apa-apa kali bun, kan bagus dong kalau kita bisa mikirin perasaan orang lain. Bagus dong bun kalau kita bisa bantu orang lain. Bagus juga dong bun kalau kita bisa mudah untuk minta maaf. Hati-hati ya, karena people pleaser ini punya dampak negatif yang gak kaleng-kaleng. Gak main-main, dampaknya tuh lumayan besar. Kayak misalnya yang pertama pasti stres dan kecapean. Capek fisik, capek mental. Kenapa? Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain itu kita jadi sering kali ngerasa stres dan lelah banget gitu, terlalu banyak tanggung jawab dan kita nggak punya waktu untuk bahagiain diri sendiri. Orang people pleaser juga nanti kemungkinan bisa ngerasain yang namanya kesehatan fisik dan mentalnya tuh terganggu karena selalu menekan perasaannya dia sendiri. Ada apa-apa ditahan aja. Pokoknya yang penting orang lain senang, ya udah, saya mah nggak apa-apa kok. Itu kan adanya di batin. Lama-lama sering ditekan, takutnya itu jadi bom waktu. Suatu saat akan meledak. Suatu saat tiba-tiba kita akan marah karena hal-hal sepele yang bikin menurut orang lain tuh, ya aneh banget sih, cuma karena itu aja dia sengamuk itu. Aneh banget sih, cuma karena kesenggol dikit aja dia sampai setantrum itu. Padahal boleh jadi itu adalah kemarahan atau tekanan-tekanan yang selama ini dia simpan. Jadi teman-teman jangan lagi jadi orang yang gak enakan. Kalau memang sesuatu itu mengganggu kehidupan kamu, mengganggu perasaan kamu, bikin kamu gak nyaman, kamu bilang aja. Kalau ada orang yang beda pendapat sama kamu dan dia memaksakan pendapatnya, berarti dia bukan teman yang baik. Berarti itu circle yang gak cocok sama kita. Udah, kita keluar aja cari circle orang-orang yang bisa ngehargain pendapat kita, orang-orang yang dimana kalau ngomong itu suara kita juga didengar. Bukan yang harus selalu bilang iya, bukan yang harus selalu setuju dengan pendapat mereka. Ketika kita jadi orang yang gak enakan juga, lama-lama kita jadi gak punya rasa percaya diri. Ya gimana gak gitu? Ketika kita kumpul sama orang-orang, kita lebih mikirin perasaan orang lain, kita lebih mikirin penilaian orang lain. Akhirnya kita nggak punya kemampuan untuk bikin keputusan sendiri. Pokoknya kalau ada rapat-rapat atau ada musyawarah apa, kita itu lebih cenderung cari aman. Kita nggak mau ada konflik, kita nggak mau ada perdebatan apa-apa. Ya udah iya aja gitu. Mending kalau sesuatu itu emang datangnya dari hati kita dan emang kita juga punya pikiran yang sama, punya pendapat yang sama. Nah kalau beda, tapi kita nggak bisa menyampaikan pendapat, kita ngerasa kita tuh nggak berharga. Kita tuh nggak ada harga dirinya. Ya udahlah, kita jadi tim ekor aja yang ngikutin apa kata kepala gitu ya. Kepala ke kanan kita ikut, kepala ke kiri kita ikut. Kalau kita jadi orang yang people pleaser, orang yang gak enakan, kemungkinan besar juga kita akan punya hubungan yang gak sehat. Entah itu sama pasangan ataupun sama teman-teman. Kenapa? Karena kita bawaannya takut nyakitin terus, takut nyinggung perasaannya, takut dia gak nyaman sama kita, dan lain-lain. Akhirnya kita gak bisa jadi diri sendiri. Seolah-olah kita yang butuh mereka, seolah-olah kita yang bakalan kenapa-napa kalau gak sama mereka. Gak ada take and give, gak ada
Di mana waktunya kan sewajarnya gini, kita sama teman ada kalanya kita yang nggak setuju, ada kalanya kita yang marah, dia yang ngertiin kita, dia marah, kita yang ngertiin kita. Nggak selalu kita yang harus ngertiin mereka, nggak selalu kita yang harus mengiyakan apa kata mereka. Dalam sebuah hubungan juga sama ya, semuanya harus imbang. Jangan terlalu kita yang ketakutan nggak diterima, kita ketakutan nyakitin hati orang. Gimana dong kalau kita punya perasaan takut ngecewain seseorang, tapi orang itu nggak takut ngecewain kita. Kita punya perasaan takut kehilangan orang, tapi orang itu nggak takut kehilangan kita. Dan sejenisnya. Pokoknya segala sesuatu itu harus balance. Jadi kita stop jadi orang yang nggak enakan. Ketika ada waktunya kita untuk mempertahankan sesuatu yang menurut kita benar, ya dipertahankan. Ketika kita merasa bahwa apa yang saya katakan ini harus saya katakan, ya katakan aja. Masalah gimana nanti reaksi orang-orang tersebut, ya kita akan tahu tipe seperti apa sih mereka itu. Apa mereka legowo dengan pendapat orang lain yang berseberangan sama mereka, atau mereka akan tetap memaksakan pendapatnya mereka. Dari situ kan kita bisa lihat, kita akan tetap jadi bagian dari mereka atau enggak. Coba kita ingat-ingat, pernah nggak saking berusahanya menyenangkan hati orang lain, sampai kita tuh buat bahagiain diri sendiri aja kayaknya nggak mampu. Ada perasaan bersalah karena mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kalau ini berjalan secara terus-menerus, itu bikin kita nggak bahagia dan bisa-bisa kita jadi frustasi. Jadi gitu ya teman-teman, ketika kita jadi people pleaser itu, kita kan seringnya nyenangin hati orang lain dan kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Dalam jangka pendek sih, mungkin itu kelihatan baik-baik aja ya, nggak ada masalah, hubungan kita jadi harmonis sama siapapun. Tapi dampak negatifnya ternyata kan jelek banget buat kita nih. Jadi sebaiknya kita hati-hati dan coba kita rasa-rasa. Kira-kira ada yang bisa diperbaiki nggak dari sikap kita selama ini. Kita harus tahu kapan harus bertahan dengan pendapat kita dan kapan bisa untuk mengalah. Segala sesuatu itu kan yang berlebihan itu nggak baik ya. Dan kita juga jadi orang jangan terlalu dominan. Ribet banget ngatur-ngatur, tiap ada apa-apa kita yang selalu heboh. Khawatirnya di kelompok kita nih ada temen yang suka nggak enakan, si people pleaser itu. Setiap orang bilang apa, dia selalu setuju, selalu iya aja. Kita nggak tahu kan seberapa tertekannya dia. Nah gitu kira-kira ya, ciri-ciri seorang people pleaser. Ayo teman-teman kalau ngerasa, ih kayaknya tuh ciri-ciri ada banget deh di saya. Berhenti, dikurangin sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena kesehatan mental kita itu lebih penting dari apapun. Oke, videonya sampai di sini dulu. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.